Hai semuanya, Fuse Fan. Halo, saya Silva dari Fuse Purity. Hari ini aku mau bagiin tentang sharingnya, temanya itu adalah Keeping the Fire. Nah, jadi sebelum kita mulai, yuk kita doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau telah berikan kami Tuhan opportunity lagi Tuhan untuk berkumpul. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berikan hati kami dan telinga kami yang mau mendengar dan mau obey tentang the words of God. Thank you Lord Jesus. In the name of Jesus we pray. Amin. Oke, teman-teman semua. Jadi hari ini kita mau mulai dulu. Mungkin kita bisa buka ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Aku bacain ya. Jadi, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, di sini kita mau bahas tentang keeping the fire. Jadi, keeping the fire sendiri ini bisa ada kenapa sih waktu kita mula-mula kenal sama Tuhan. Mula-mula pada saat kita lahir baru. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, makanya kenapa dibilang keeping the fire. Nah, keeping the fire ini harus dilakukan secara terus-menerus, ya kan? Kenapa kalau misalnya kita nggak lakukan terus-menerus itu bisa kelihatannya kita akan hilang gitu. We seem we lose the fire. Nah, pernah nggak sih kayak kita tuh ada di masa-masa tuh yang ada di mountain top. Jadi berasanya tuh kayak Tuhan tuh deket banget sama kita. Terus kayaknya benar-benar kayak membara gitu ya, the passion gitu. Mungkin pas lagi teman-teman kemarin yang tahun lalu pada ikut Infuse, nah itu mungkin berasa ya. Jadi pertama kali pas lagi datang retret Infuse tuh kayaknya semangat banget gitu. Kayaknya tuh the joy and kasih Tuhan tuh benar-benar membara ya, the fire is burning in our heart gitu. Nah, waktu pas di retret bilang mau pulang-pulang mau komitmen nih, mau lebih kenal Tuhan, mau lebih sering baca Alkitab, mau komitmen untuk lebih spend time alone sama Tuhan. Nah, jadinya kita tuh kayak mau mulai the words of God itu mau mengcontain us gitu, mau overflowing inside our life gitu. Nah, tapi pada saat itu mungkin selesai retret kita pulang nih kadang-kadang sibuk sendiri gitu ya, udah lupa sama apa yang udah kita komitmen sebelumnya gitu. Nah, mungkin kita juga sampai lupa baca kitab, dan juga misalkan hari ini misalnya mestinya ke gereja cuman jadi skip ke gereja. Nah, pada saat itu kita tuh pelan-pelan tuh ngerasa flame atau fire yang ada di dalam kita itu pelan-pelan tuh pudar ya. Jadi makin lama kita nggak sadar kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, gampang banget gak sih kalau misalnya pada saat itu kita di posisi yang lagi losing the fire, itu gampang banget kalau misalnya lagi ada masalah di hidup kita, itu kita gampang kayak terombang-ambing ya. Jadinya kita juga bingung gitu, kita mesti ngapain dalam hidup ini. Dan bentar-bentar misalkan karena ada misalkan disappointment, misalkan ada misalnya financial issue ataupun apapun, itu kita gampang sekali ngerasa tuh kita tuh kayak kok Tuhan jauh gitu dalam hidup kita gitu. Nah, makanya mungkin kita bisa lihat juga, bisa relate sama seperti pasangan yang baru married ataupun yang udah lama married kayak 10 sampai 20 tahun married. Jadi kita bisa lihat gitu how the spark between the couples gitu kan. Jadi kita bisa lihat evaluasi lagi diri kita gitu. Kita nih ada di posisi yang mana? Apakah kita adalah pasangan yang baru menikah yang kayaknya tuh lovey-dovey ya, ataupun sekarang posisi kita tuh yang pasangan yang udah 10-20 tahun menikah. Jadi kayak where is the spark gitu between the couples gitu kan. Jadi kita bisa cross check juga hati kita sekarang. Apakah kita udah kehilangan semangat belum sama Tuhan? Apakah kita masih menggebu-gebu nggak, masih keeping the fire inside of our life atau enggak gitu. Nah, jadi kita juga bisa dengan cara gimana kita bisa mengevaluasi apakah kita ada di posisi mana. Nah, jadi biasanya kita punya
kesibukan sehari-hari ya, dan kita punya maksudnya punya waktu untuk melakukan kesibukan-kesibukan kita. Tetapi kita kadang-kadang lupa kalau kita belum memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas utama kita gitu. Nah, gimana caranya untuk tetap keep the fire burning? Sebenarnya simple banget, yaitu keep Jesus to be our number one priority. Itu yang paling penting. Nah, jadi juga tips-tips juga kalau misalkan supaya kita keep the fire and also bukan menjadi orang Kristen yang kayak suam-suam kuku. Jadi harus memprioritaskan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu yang nomor satu. Nah, tipsnya juga kalau misalkan mau keep the fire burning, kita gimana sih caranya? Yang pertama, ini udah pasti alasan utama dan juga cara yang paling efektif, yaitu pray daily. Ya, di Mazmur 119 ayat 105 memberitahu kita bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi sepanjang masa kehidupan, komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting buat hidup kita. Jadi untuk menjaga gairah kita tetap on fire gitu sama Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah meditate on God's words. Ini udah pasti Tuhan minta untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya kan? Jadi supaya kita waktu ada masalah, waktu ada turbulence di challenges di dalam hidup kita, itu kita bisa tahu gitu, dan kita tahu Tuhan tidak akan pernah biarin kita, nggak pernah meninggalkan kita. Nah, yang ketiga itu serve others. Nah, percaya nggak sih kalau misalnya kalau kita tuh serve others, kita merasa memberi itu lebih baik dibandingkan kita menerima terus, ya kan? Jadi once we serve others, then we see people also see Jesus in our lives gitu. Jadi kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitahu bahwa dunia ini kita tuh memang anak Tuhan, dan the fire inside us itu kelihatan gitu. Jadi nggak usah dibilang, buah-buahnya itu akan kelihatan dalam hidup kita. Nah, selanjutnya itu fellowship with other believers. Nah, kalau kita di sini nggak susah ya untuk fellowship ya, karena setiap minggu kita datang Fuse, kita bisa ketemu sama teman-teman seiman, dan fellowship dengan mereka tuh benar-benar kalau menurut aku ya itu recharging gitu. Jadi recharging days and recharging week. Jadi kalau misalnya habis udah capek ya seminggu kerja, dan kita tiba-tiba habis itu kita ketemu teman-teman Fuse dan kita bisa saling sharing, saling support gitu. Jadi benar-benar very recharging gitu ya. Jadi itu penting banget gitu, fellowship with others. Nah, yang kelima itu untuk share the good news. Jadi sebenarnya sih apa yang kita udah alamin di hidup kita, dan juga firman Tuhan yang benar-benar ada dalam hidup kita dan menjadi rema, itu kita bisa share gitu ke teman-teman kita, terutama ke teman-teman kita mungkin yang belum kenal Tuhan ya. Jadi bisa jadi good news gitu untuk mereka. Jadi mereka yang belum kenal Tuhan bisa melihat Kristus ada dalam hidup kita. Nah, yang terakhir itu rekindle your faith to burn for Jesus. Jadi balik lagi dan evaluasi diri kita gitu. Jadi kita ada di posisi mana dalam hidup? Apakah kita masih on fire, atau udah setengah habis tuh flame-nya, atau udah benar-benar hilang gitu. Jadi di sini kita pentingnya untuk back to basic, yaitu ke Tuhan itu sendiri gitu. Jadi balik lagi, lakukan hal ini supaya kita benar-benar bisa balik lagi dan keep the fire burning in our heart. Nah, itu aja sharing dari aku. Have a great Tuesday guys. Thank you.